Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rianti. Saya dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang berpakaian menurut syariah Islam. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Berpakaian merupakan salah satu tata krama yang sangat dianjurkan oleh Islam, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasanmu. Tetapi pakaian itu takwa, itulah yang mereka ingat." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Terdapat model-model pakaian menurut syariah Islam. Yang pertama, yaitu pakaian harus menutupi aurat baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang kedua, bukan pakaian untuk berhias. Maksudnya, pakaian yang kita gunakan itu tidak boleh mempunyai warna yang terlalu terang, karena jika mempunyai warna yang terlalu terang, itu akan membuat perhatian bagi orang lain. Yang ketiga, pakaian yang kita gunakan tidak boleh berbahan tipis atau tembus pandang. Yang keempat, pakaian muslim menurut Islam hendaknya tidak menyerupai pakaian lawan jenis atau pakaian untuk non-muslim. Dan yang kelima, yaitu pakaian seharusnya berbahan dasar yang suci dan halal untuk kita gunakan. Kemudian B, terdapat cara berpakaian menurut syariah Islam. Yang pertama, wajib hukumnya untuk seorang laki-laki maupun seorang perempuan untuk menutup auratnya. Yang kedua, menghindari pakaian syuhroh atau pakaian yang terlalu menarik perhatian bagi orang lain. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang sederhana dan tidak berlebihan. Yang keempat, pakaian yang kita gunakan tidak boleh tembus pandang. Dan yang kelima, hendaknya jika kita ingin memakai pakaian, seharusnya berdoa terlebih dahulu. Baik itu berucap Bismillahirrahmanirrahim atau doa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, terdapat tujuan, alasan, dan manfaat berpakaian menurut syariah Islam. Yang pertama, yaitu ada tujuan berpakaian menurut syariah Islam ada 3, yaitu 1. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Yang kedua, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang berbudaya. Dan yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang aman, yang terhindar dari hawa nafsu lawan jenis. Berikutnya, yaitu ada alasan berpakaian menurut syariah Islam. Yang pertama, karena untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, supaya kita terhindar dari maksiat dan dosa. Serta yang ketiga, untuk menjaga kehormatan bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Dan berikutnya, yaitu ada manfaat berpakaian menurut syariah Islam. Yang pertama, yaitu terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Yang kedua, ditutupi aibnya oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang keempat, mencegah timbulnya hawa nafsu antar lawan jenis. Dan D, terdapat landasan hukum berpakaian menurut syariah Islam. Landasan hukum untuk wanita yaitu wajib hukumnya untuk menutupi aurat dari atas kepala hingga kaki, dan yang boleh terlihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Serta landasan hukum untuk seorang laki-laki yaitu hendaknya dia menjaga pakaiannya untuk menutupi tubuhnya pada bagian pusar hingga lutut. Bagian terakhir adalah E,
yang menjelaskan tentang hubungan antara model berpakaian menurut syariah Islam serta hikmah yang kita peroleh di dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungannya adalah bagaimana Islam mengatur para umatnya untuk berpakaian rapi, suci dari najis, dan menutupi auratnya baik untuk perempuan maupun laki-laki, serta bukan untuk membuka auratnya atau memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Hikmah yang kita peroleh dalam individu yang pertama yaitu terhindar dari maksiat, yang kedua terjaga dari hawa nafsu antara lawan jenis, dan yang ketiga menjaga pandangan antara laki-laki maupun perempuan. Hikmah yang kita peroleh dalam keluarga yaitu pertama menjaga nama baik keluarga, yang kedua menjadi contoh bagi saudara kita yang masih belum berpakaian menurut syariah Islam, dan yang ketiga mengurangi dosa orang tua kita di akhirat kelak. Dan yang terakhir yaitu hikmah yang kita peroleh dalam masyarakat. Yang pertama, dijauhkan dari fitnah pandangan negatif di masyarakat sekitar kita. Yang kedua, yaitu kehormatan kita tentunya akan terjaga. Yang ketiga, akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar kita. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.